Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Uzawin channel yang berbahagia. Semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, semoga semua sehat, semua dimudahkan dalam menyebut ilmu, dan semoga kita semua meningkat dalam ketakwaannya. Iman semakin kuat, Islam semakin kuat dan mendalam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Para nabi, para rasul, semuanya Islam. Islam bukan hanya sejak Nabi Muhammad SAW, tetapi semua rasul, semua nabi, semuanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Sejak zaman dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman, agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Salah satu penciri orang Islam, salah satunya saja, adalah mendirikan sholat, mengerjakan sholat, khususnya sholat wajib, yaitu mengerjakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, 5 waktu. Ada waktu-waktu yang ditentukan, dan penciri dari seorang Islam salah satunya adalah mengerjakan sholat. Ya, karena itu kita dianjurkan, diharapkan, diperintah untuk berdoa, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah saja, mohon kepada Allah saja. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, yakni pada Allah, akan aku kabulkan. Allah akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Banyak doa yang di dalam Al-Quran, juga yang berdasarkan hadis. Kalau yang berdasarkan hadis tadi juga sudah membaca saya. Misalnya yang tadi saya baca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu berdasarkan hadis, yakni yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diharapkan berdoa untuk mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, tentu saja yang halal dan baik, rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Juga doa-doa yang dari ayat suci Al-Quran juga tadi saya baca, itu ada di dalam surat Toha, mohon kemudahan yang dulu dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam, yang tadi saya baca. Juga ada doa-doa yang lain yang dalam Al-Quran banyak sekali. Misalnya saja berkaitan dengan penciri orang Islam adalah sholat, memohon kepada Allah dengan doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian dilanjutkan kalau mau berdoa menambahkan Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu doa-doa antara lain yang ada di Al-Quran. Ini yang saya baca di surah Ibrahim 40 dan 41. Ya, tentu banyak yang menghafalkan dan berdoa dengan doa tersebut. Karena itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Tidak ada satu ayat pun yang diragukan, yang salah. Semua benar. Kita beriman pada kitab suci Al-Quran. Doa ini tentu sangat baik karena diajarkan di Al-Quran. Rasulullah ya tentu mengajarkan doa itu ketika itu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa itu yang pertama bersifat yang ada di dunia dan pahalanya juga di akhirat, yaitu mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, dan juga anak keturunanku, cucu-cucuku, semua keturunan ini, mohon untuk mendirikan sholat. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sungguhnya engkau yang memperkenakan doa kami itu. Kemudian doa yang berikutnya, doa yang utamanya nanti, besok di akhirat. Berdoa untuk diri sendiri. Rabbana firli, ya Tuhan kami ampunilah aku.
Rabbana firli. Dan juga untuk kedua orang tuaku. Nah, bukan untuk diri sendiri, yaitu untuk kedua orang tua. Pilihan pertama adalah diri sendiri, pilihan kedua adalah kedua orang tua. Rabbana firli, wali walidayya, walil mu'minina, dan semua orang mukmin, bukan hanya kedua orang tua saja, seluruhnya, dan semua orang mukmin, orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, pada hari perhitungan besok. Suatu doa yang dilantunkan, yang dimohonkan di dunia, tapi untuk besok di akhirat. Ada doa yang juga ada untuk dunia dan akhirat. Maaf Pak ya. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mohon kebaikan di dunia. Di dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga hasanah, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, ini doa untuk di dunia juga di akhirat. Ada yang terpisah seperti tadi dalam mengucapkannya dalam dua ayat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Maaf ya. Dan doa untuk besok. Maaf, maaf. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya. Kita belajar berdoa, doa berdasarkan hadis, juga berdasarkan di Al-Quran. Ya, seperti tadi yang saya baca di Al-Quran di awal, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu juga dari Al-Quran. Ya, doanya dulu yang pernah dibaca Nabi Musa alaihissalam, ya di surat Toha. Dan banyak sekali doa-doa dari hadis yang kita baca, misalnya mau keluar rumah, mau bepergian, membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu hadis. Jadi kita bisa memilah ini yang dari hadis, ini yang dari Al-Quran, bisa diamalkan. Semoga barokah dan memiliki nilai untuk meningkatkan ketakwaan kita. Namun demikian, mohon dicek pada para alim ulama, karena ada kadangkala ada pendapat dari saudara-saudara, semuanya harus bersanad. Tanyakan ya pada alim ulama yang bersanad. Meski semua orang kalau ditanya yang belajar agama ya bersanad, ya entah dari orang tuanya, dari ibunya, dari kiai di sekitarnya, ya tentu akan terus ke Rasulullah, dari Al-Quran ya tentu dari Rasulullah. Namun demikian ada orang yang tentu saja belajar lebih banyak lagi, yang kadang memiliki pendirian, yang tidak belajar nahu, sorof dan sebagainya, ya, kurang afdal. Makanya tanyakan pada mereka yang lebih afdal, yang lebih alim, yang lebih paham dalam bidang agama. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.